Mana mungkin lah duit banyak Tuhan nyelesaikannya, saya bilang kan gitu kan. Nggak mungkin kan. Masa banyak duit Tuhan bisa nyelesaikan banyak, benar gitu bah. 10, iyalah 10, 20 takkan Tuhan mau beri di mana. Memangnya bisa jatuh, saya bilang gitu. Nentang saya nih. Akhirnya 2 minggu lah. Saudara saya pun telepon. Oh, saudara mama yang non muslim. Yang Konghucu tuh telepon. Kak, sini tanya. Apa tanya, sini alok tanya. Pergilah saya. Sekali dikasih duit. Kau mau pergi umroh kan? Katanya, iya bilang katanya. Ya Allah, saya bilang. Kok bisa dia bantu saya ya? Padahal dia kan non muslim. Oke Mak Yol, kok mama bisa kepikiran nih punya cita-cita pergi umroh? Sedangkan orang Islam dari lahir dia belum tentu ada niat mau pergi umroh atau tanah suci. Sebagian besar Mak ya. Saya nih, dulunya didapat hadiah umroh, kagak saya ambil, kan baru sekarang saya nyesal. Nah, saya mau pengen tahu nih apa sih motivasi mama tuh pada saat itu ingin pergi ke tanah suci, dan ada nggak kisah-kisah uniknya Mak? Saya waktu itu mau pergi, saya sih ya rencana udah lama, cuman uangnya nggak ada. Saya biasa bilang, ada nggak orang mau ngasih saya uang untuk umroh? Ya biasa kan ada, mualaf dikasih pergi kan. Nah, jadi saya pikir ada nggak ya, saya tunggu-tunggu. Kalau ada saya mau pergi nih, saya bilang gitu mau ke sana. Tujuannya apa mama mau pergi pada saat itu? Apa tujuannya? Pengennya gini, sampai sana tuh kata orang tuh enak gitu, kita bisa permohonan kepada Allah, apa yang kita ingin bisa tercapai katanya. Apa yang kita doakan? Apa yang kita doakan itulah dia. Saya pergi ke sana mendoakan mualaf-mualaf nih semua bisa ngaji, pikiran saya gitu awalnya. Niatnya biar mualaf-mualaf nih semua yang udah masuk Islam tuh dia ndak hanya KTP aja gitu, pikiran saya gitu. Waktu itu saya kumpul duit, saya kerja supermarket waktu itu, punya adik. Dapatlah duit saya itu adalah cukup lah. Dulu tuh kan masih 20 juta, 21 kan. Ya, umrohnya. Umrohnya kan bisa pergi. Uangnya saya udah kumpul. Mualaf nih ada yang sakit. Datang ke rumah, Bu Yul, macam mana ya? Suami saya mau operasi. Nah, begini susahan dia cerita sama kita. Perlu duitnya katanya. Jadi saya bilang, saya ini ada duit sih, enggak banyak. Rencana nak ke umroh. Jadi udahlah besok lah saya jawaban. Besok datang gitu nangis-nangis. Oh, udahlah kasihkan aja dia. Tak usah pergi umroh lah. Berapa yang mak kasih pada saat itu? 28 juta. Ke mualaf yang memerlukan? Padahal itu tiket biaya untuk pergi umroh. Umroh cuma 21. Akhirnya tak jadi berangkat lah? Tak jadilah. Saya tak jadi pergi, udahlah saya bilang tak usah pergilah, nanti lah nunggu ada rezeki lagi saya baru pergi, saya bilang. Akhirnya yang dibilang Bu Yul saya enggak bayar, saya kasihkan tanahnya SKT kasih ke saya. Udahlah pada tak ada, udahlah saya bilang ambil aja SKT-nya. Kali ambil ke rumah, jadi Pak RT yang kami ke sana tuh, yang tanah itu ada RT itu berapa kau? SKT ini ke yang ada tanah itu kan ada RT. Oh, yang menjadi itu yang suami sakit. Suami sakit kan dia beli tanahnya sebelah sana. Oh, dia minjam duit atau ke mama ini minjam duit atau apa? Dia minjam duit. Oh, minjam duit. Nah, dibalikkan dengan SKT. Tanahnya belah sini. Nah, jadi saya datang lah RT-nya, benar ke ini? Saya bilang tanahnya ini. Iya Bu, katanya. Ibu beli berapa? Saya bilang kemarin dia pinjam duit 28, bilang. Nah, jadi dia ganti saya dengan ini, kata saya. Ibu masih mau jual enggak? Nah, nanti aku tanya anak saya loh, anak aku mau diam, saya enggak jual, kalau anak aku tak mau sih jual. Kali ya aku ngomong sama dia, jual ya lah Pak, bilangnya. Ke sebulan lagi aku datang anak, Pak kalau ada orang beli jual ya. Akhirnya orang beli 35 juta. Jadi bapak tuh ambil lah 4 juta, saya ambil 30. Saya ambil 30 juta. Jadi dengan duit itulah. Nah, ini duit balik lagi. Ini saya bilang mau pergi umroh nih, duit umroh balik lagi Pak. Bilang maksudnya saya, udahlah aku nak daftar ke umroh ya. Duit cuma segini, bilang. Berangkatnya aku seorang ya. Berarti enggak bisa berdua sama suami? Enggak bisa, mana duitnya. Akhirnya kata, biasa sih namanya pergi dengar-dengar yang orang umroh tuh bilang, kalau kita punya uang sedikit kita daftarkan dulu. Nanti Tuhan yang menyelesaikannya.
kata dia. Mana mungkin lah duit banyak Tuhan nyelesaikannya, saya bilang kan gitu kan. Nggak mungkin kan. Masa banyak duit Tuhan bisa nyelesaikan banyak, benar gitu bah. 10, iyalah 10, 20 takkan Tuhan mau beri di mana. Memangnya bisa jatuh, saya bilang gitu. Nentang saya nih. Melawan dengan orang itu. Mama ini suka ngelawan ya? Suka melawan saya tuh. Tapi kan dipikirkan mana mungkin lah Tuhan tuh memberi gitu bah. Dari mana datangnya. Kita yang nunggu duit mau pergi umroh ya setengah mati nunggunya. Kok ada orang mau Tuhan bisa menyelesaikannya, kata dia. Oh iyalah, saya bilang udah aku dapat 30 juta aku daftarkan. Untuk mak seorang? Untuk seorang. Balik aku dari daftar, balik ke rumah. Tengok suami aku congkong itu duduk. Ya Allah, saya bilang. Sebetulnya yang berangkat laki saya, bukan saya ya. Awal sih saya tidak terpikir ya. Tidak terpikir, biar saya pergi dulu lah. Tenang kali kalau sampai sana kan bisa temu Allah kan, pikir saya gitu. Kali sampai ke rumah nengok suami, dia kepala keluarga, kok dia tak pergi, saya bilang kok saya yang pergi ya. Jadi dalam marah saya itu, sedih pula itu. Sedih lah saya itu, menangis saya dia ceritanya Ilhami, nangis saya. Kami tahu mak nangis nih? Enggak, diam-diam. Sekali saya bertahajud lah, bersolat saya, ya Allah macam mana ya, saya bilang ya Allah macam mana suami saya bisa berangkat tanah suci, saya bilang kena uang saya hanya 30 juta, jadi kan tidak cukup, macam mana lah mau daftarkan suami saya. Ya Allah berilah petunjuk, saya bilang berdoalah pokoknya apa-apa ya aku omong lah, omong ya. Kata orang kalau kita minta kepada Allah bukan minta sama orang kan, jadi minta lah sama Allah apapun. Jadi juruduk 1 minggu saya berdoa. Jadi saya terpikir, iya ngapa ndak jual harta saya gitu. Udah doa 1 minggu baru dapat petunjuk. Ngapa ndak jual harta saya? Untuk apa harta saya? Emas ada apa ada kan? Banyak emas mak nih. Aduh dulu sampai ke sini. Sekarang dia tak ada dah, kosong tak ada. Jadi saya jual semuanya. Tadi jual semua dapat aku daftar dia. 32 juta. Untuk suami. Daftar aku dia. Saya balik ke rumah. Bang saya udah daftar ke abang nih. Bilang ke umroh kita pergi sama-sama ya, bilang. Kerja tak dia? Dia bilang dari mana aku dapat duit, dah aku jual dah emas-emasku, bilang. Oh iya ke katanya. Iyalah katanya. Tapi uang paspor kau tak ada, aku bilang. Nanti aku yang buat, aku ada duit sedikit bisa buat paspor katanya. Oh, oke buat aku bilang. Tapi ingat kita ke sana tak usah belanja-belanja, kita tak ada duit, dia bilangannya. Hanya duit ini ya, bilang untuk daftar ya. Yang penting kita sampai sana kita berdoa ya. Kita tak ada niat apa-apa, dia bilang. Oh iyalah katanya, nurut lah tu laki saya tu. Akhirnya udahlah tenang lah tenang. Aku masih sih dakwah kemana-mana, masih berjalan terus berdakwah. Jadi tidak ada berhentinya. Sebulan itu pun saya berdoa, berdakwah. Jadi akhirnya tukang umroh tu telepon ke saya, Bu, ibu tidak bisa berangkat bulan ni. Jadi bila saya berangkat? Bulan depan Bu, bulan depan. Itu lebaran itu puasa katanya. Nyambut puasa di sana katanya. Tapi mau tambah duit Bu katanya. Mama udah bayar. Udah. Terus minta tambah lagi berarti. Tambah. Karena belum puasa tadi nih ya. 37 pokok 37 berapa ya ada lewatnya. Kalau enggak bayar berarti diundur. Diundur lah, ditunggu ya nanti duit kita ada. Gitu. Kok bisa berubah ya? Enggak tahu. Oke, lanjut Mak. Terus dibilang gini, tambah. Kalau berdua kan masih mau tambah lebih 10 juta. Mana datang lebih 10 jutanya? Pikir saya tuh, duitnya mana ada lebih 10 juta. Sungguh ini kami pergi aja, tak usah jajan, aku bilang suami saya. Yang penting diberi makan dari hotel apa yang kita makan, dia bilang. Tak usah bilang enggak enak sampai sana kita makan-makan ya apa ada, bilang gitu. Duit kita tak ada. Ini bilang. Malah kita mau berangkat malah justru nambah lagi ya. Nambah lagi 12-an juta mau nambah kan. Mau 15 juta kan lah nambah sama uang apa gitu tak tahu. Uang sontek dah, uang yang corona. Pada saat itu masih ini masih baru Covid. Baru selesai Covid tuh. Tapi masih minta bayarnya tuh. Masih minta bayar. Itu 300 tak berapa lah. Pokoknya totalnya mau 15 juta. Total mak berdua menambah. Itu macam mana mak dapat duit?
Itulah dia, saya bilang tak usah pergilah bang, duitnya tak ada, 14 juta dapat di mana, sungguh sekarang yang kita tak berduit. Udahlah, saya ikhlaskan je lah, nanti lah pergi, saya bilang, udahlah. Saya pun udah kayak biasa aja, jadi tidak ada masalahkannya masalah ini. Padahal udah keluar duit banyak tuh kan. Jadi saya diamkan je lah, tidak masalah, udahlah biarkan je lah. Ini semua hendak Allah. Kalau Allah mengizinkan saya berangkat, tetap saya berangkat, dia bilang. Kalau tidak diizinkan, mati saya tidak berangkat. Kalau Allah ngundang, pasti kita berangkat. Kalau dia ngundang saya ke sana, tetap saya pergi. Kalau dia memang bilang saya tak usah pergi, ya saya tidak usah pergi, dia bilang. Bilang gitu, dalam hati saya bersolat pun bilang seperti gitu juga. Kalau Allah mengizinkan saya datang tanah rumah Allah, saya datang. Kalau memang tidak diizin saya datang, saya enggak datang lah, saya bilang gitu. Teman bersolat tuh berkata, mengomong sendiri. Akhirnya berapa ya, ada 2-3 minggu tuh, 2 minggu lah. Saudara saya pun telepon. Oh, saudara mama yang non muslim. Yang Konghucu tuh telepon. Kak, sini tanya. Ada apa tanya, sini alok tanya. Pergilah saya. Sekali dikasih duit. Kau mau pergi umroh kan? Katanya, iya bilang katanya. Tapi dia tak tahu saya kurang duitnya. Kau mau ke umroh kan? Iya bilang. Dikasih sekopok amplop merah tu. Banyak, nangis aku. Untuk kau pergi umroh katanya. Ya Allah, air mata tu rasa ngintip ya saya tu duitnya tu banyak. Yang 100,000 tu banyak segini. Alah, berapa banyak dikasih ni, banyak benar ni yang dikasih. Ya Allah, saya bilang, kok bisa dia bantu saya ya, padahal dia kan non muslim, tidak sama dengan saya gitu bang. Dulu dia pun ya memang dia tidak suka Kak. Tapi kalau ketika masuk Islam dia juga nggak suka. Iya, karena saya buang agamanya, dia juga kurang suka juga. Tapi akhirnya itulah, mungkin digerakkan Allah kali ya, memberi bantuan ke saya untuk berangkat, mungkin gitu ya. Itu cara-cara Allah. Itu semua hendak Allah, kita tidak tahu siapa yang digerakkan hatinya, kita tidak tahu. Bisa muslim, bisa non muslim. Iya, dikasih sekopok duit. Nangis saya sampai ke rumah Bu Doso, aku masih nangis. Kata Bu Doso, ada apa ya kau nangis? Aku ni terharu, bilang Bu bilang adik saya kasih duit, bilang ya Allah, saya bilang. Padahal saya itu tidak bisa berangkat umroh, Pak bilang. Kenapa? Dikasih duit sama adik saya, berarti saya bisa berangkat. Bilang, kalau itu saya buka tuh ada sekopok setinggi yang 100,000. Adalah 4-5 juta dikasih. Kan masih kurang lagi kan? Dikasih segitu kan masih kurang. Kurang 10 jutaan. Jadi kirimlah adik aku dari Kalimantan Tengah. Adik saya yang perempuan tuh. Oh, adik perempuan juga ngasih juga. Masih non muslim enggak dia sama. Akhirnya dikirim enggak duit masuk rekening saya. Ya Allah. Dari situlah dia bilang, ya Allah, itulah dia saya suka menentang sama Pak Ustaz. Oh katanya, kalau ada uang kau daftar dulu. Satu saat nanti Allah menyelesaikannya. Rupanya ini yang diselesaikan Allah. Dari situlah jangan kita tidak percaya. Tidak percaya kepada Allah. Itulah dia. Kita harus percaya kepada Allah. Allah tu ada. Apa yang niatkan kita, apa kemauan kita, itu pasti terjadi. Seperti berapa tahun yang lalu kan, ketika mama nyebut Allah, ular tuh lari kan? Itu dia. Allah tuh ada. Kadang kita, saya ya, terus terang ya ngomong, saya kalau ada kesusahan, ada kesedihan, ada yang perlu bantuan gitu, kalau saya berdoa minta sungguh-sungguh kepada Allah, pasti dikasih. Kabul mak ya? Dikabulkan. Itu udah sering terjadi. Yang terjadi mak ya? Masya Allah. Tapi orang tuh ya, kalau kita ngomong sama orang biasa mungkin orang tidak percaya ya. Mana mungkin lah Allah memberi kita uang. Dari mana Allah beri uang? Di situ lah. Karena Allah memang tidak kasih kita uang langsung begini. Tetap digerakkan hati siapa gitu. Atau Pak Iham diserahkan. Pak Iham berikan Bu Yulidin. Gitu. Itu digerakkan oleh Allah. Dari situlah dia. Atau saudara-saudara kita, keluarga dekat kita. Dia bisa memberi kita uang kan. Dari situlah jangan kita tidak percaya kepada Allah. Dari situlah saya bilang, saya dari dulu percaya kepada Allah. Allah tuh ada. Rasanya di samping saya itu ada Allah. Kadang saya itu minta omong apa aja ya, pasti kabulkan. Jangan bilang lain ya. Kadang saya bilang, besok saya mau makan ini, cobalah suami aku beli ini ya gitu. Dalam hati saya berkata, kali besok udah ada lelaki belikannya. Padahal saya tidak ngomong langsung dengan dia. Cuman berkata dalam hati ya,
Ya Allah, saya bilang besok pengen makan yang ini, mudahan ya besok laki aku belikan ke yang ini. Akhirnya dibelikannya. Tapi enggak ada, saya ngomong sama dia enggak ada. Tapi ada. Berarti itulah aku bilang Allah tuh ada. Cuman kalian tuh enggak percaya. Kadang orang-orang yang ya mungkin enggak percaya kepada Allah. Itulah Mak, mungkin saya juga masih termasuk seperti itu dulunya Mak ya. Dan saya pun sekarang nyesal. Iya. Karena dulu dapat umroh, saya tolak. Nah, begitu. Udah diberi Allah suruh pergi. Allah udah ngundang saya, tapi saya masih sombong. Nolak undangan Allah. Baru paham kan. Saya dapat tantangan nih karena buat channel tentang kisah-kisah umroh juga di Ahbab Store Mak ya. Jadi ya saya mau pelajari kenapa sih orang tuh pengen benar sekali, ngebet sekali gitu ya, pengen ke tanah suci. Oh ternyata ada alasannya. Jadi ya semakin terbuka hati saya juga pengen juga pergi umroh ya. Dan saya sangat menyesal kemarin menolak umroh. Ketika Mak melihat Ka'bah, ketika Mak memasukkan tanah suci, apa sih yang Mak rasakan? Saya waktu itu sampai ke Madinah. Dia pertama ke Madinah loh. Ke Madinah, ya Allah sejuknya tempatnya. Saya bilang pada matahari panas gitu, tapi perasaannya sejuk, enak benar di sini. Ya Allah, kita bisa nyampai ke rumah Allah. Saya bilang inilah rumah Allah, kita menyampai sini. Akhirnya hati itu nggak tahu kata apa ya, nggak tahu saya. Pokok rasanya senangnya ada gitu. Nangisnya ada, tapi nangisnya apa gitu. Jadi nggak tahu nangisnya apa. Jadi nangis saya sampai sana. Ya Allah. Di saya Nabawi. Bilang, Nabawi itu. Baru Nabawi. Belum Mekahnya sampai ke sana. Ya Allah, saya bilang saya bisa nyampai rumah Allah. Ya Allah, sebesar ini, sejuk ini, saya bilang kan gitu. Akhirnya saya sholat lah berapa malam kan, tarawih di situ kan. Masuk di situ tuh susah Pak Ilham. Kemana? Nabawi itu. Karena ramai, manusianya banyak sekali. Yang masuk tuh banyak. Tapi orang dia itu ngomongnya suaranya besar-besar. Rasa saya suara udah cukup besar ya. Tapi di sana lebih besar lagi suaranya. Jadi timbul kita jadi jadi takut gitu mau masuk ke dalam. Ya, kenapa? Karena besar tadi. Asal dia makanya gitu suruh pergi gitu nyaring gitu kayak garang gitu. Petugasnya garang gitu. Jadi saya bilang, udahlah saya sholat di luar ya, tak usah masuk ke dalam. Saya putar, ambil sandal putar. Dikejar sama petugas tuh. Haja. Ya Allah, salah apa aku nih ya Allah. Ya Allah, salah apa aku nih ya Allah, salah apa saya ini. Saya bilang takut ditangkap gitu Bang, ada apa gitu kan. Yang tarik yang tangan saya masuk ke dalam. Diusirnya orang tuh, kasih tempat gitu, suruh saya duduk situ. Ya Allah, saya bilang, rupanya dia tarik saya masuk ke dalam, kasih duduk yang bagus gitu. Saya juga enggak tahu kok bisa gitu Bang. Akhirnya kali tidak lama buka puasa, kue, air, banyak airnya. Air apa ya nak tahu ya, kayak air bumbu-bumbu tuh. Jadi dekat duduk saya, kok ibu banyak sekali dikasih, kok saya cuma satu kali dikasih katanya. Akhirnya teko-teko diberi ke saya, yang teko yang bengkok gitu tuh dikasih ke saya tuh teko-tekonya. Oh, tekonya dikasih? Dikasih yang seteko diberikan saya. Bukan teko, airnya. Air tekonya. Saya kira tekonya dikasih juga. Enggak, tekonya dia langsung berikan saya tekonya, teko air. Jadi Mak bawa balik? Aku balikkan dia gitu. Oh, kira bawa balik ke rumah. Enggak. Ke satu teko airnya tuh. Oh iya. Jadi orang tuh dapatnya segini kan, kecil kan gelasnya. Mak banyak. Saya banyak. Jadi sebelah sana tuh ada orang Indonesia juga. Ini ada Malaysia juga. Ibu dari mana? Dari Pontianak. Batasan Malaysia ya katanya. Iya, dia bilang. Kata bahasa ibu kayak Malaysia katanya. Ya, bahasa Melayu. Iya, kayak Melayu gitu kan. Iya, batasan Malaysia bilang. Jadi bahasanya seperti itu. Kakak dari mana? Dari Malaysia katanya. Oh, jadi dia airnya ndak ada. Kering semuanya. Aku ya diletak depan satu teko air. Kasih lah. Saya berikan lah mereka gitu Bang. Kasihan nggak dia tak ada kan. Ibu banyak dikasih ya katanya. Mana saya tahu sebenarnya dikasih ya. Itulah tuh hebatnya di situ. Jadi pun heran orang lain nggak dikasih, saya dikasih. Dan itu tak lama lagi. Siang kan sholat siang jam berapa ya? Jam 12 ya sana ya. Zuhur ya.
Zuhur kan panas, betul lah. Kali masuk ke dalam dah penuh, tutup pagar, tak bisa masuk. Aku solat lah di samping masjid itu, ada masjid. Masjid samping itu kan ada masjid samping yang payung-payung tuh. Yang payung bisa buka gitu tuh. Yang ada tembak air, kipas angin air. Itulah saya solat. Terus saya solat, panas ini, saya bilang. Panas benar, saya bilang di sini. Ya aku harus bisa lah, saya bilang. Takkan lah aku tak bisa. Nabi Muhammad ya dulu ndak ada tedoh, ndak ada apa ya dia bisa. Masa saya ndak bisa udah tedoh, saya bilang gitu ya. Jurut-jurut 4 hari, 3 hari saya di situ. Tak bisa masuk ke dalam. Panas terus. Kali saya bertobat lah, ini tak bisa dia, tak bisa dibiarkan dia solat taubat ya saya lah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah saya, hubungan saya bilang pokok minta ampun. Besoknya saya bisa masuk ke dalam. Itu Masjid Nabawi itu ya. Itulah. Okay. Kata orang ngomongnya jangan, walaupun kita tidak keluarkan bahasanya, tapi dalam hati kita tuh Tuhan tuh udah tahu apa yang omongan kita. Mungkin dicobanya kali kita ya. Kata kau kuat, gitu bah. Padahal kita kan tidak boleh sombong. Nah itu tidak boleh sombong, kita hidup tidak boleh sombong. Contoh kau diberi pergi, tidak pergi itu sombong. Iya kan, itu sombong, itu tidak boleh sombong. Iya, Mak. Saya pikir begitu, ini udah ada payung. Tak mungkin lah kita tak tahan gitu bah. Jadi tidak boleh sombong tuh mah. Tidak boleh sombong. Kok Nabi dulu tidak punya tutup ya? Di batu gini dia masih bisa kan? Dulu kan mana ada macam Madinah di rumah kan? Okay. Nah itu perasaan Mama di Masjid Nabawi ketika Mama pertama kali melihat Ka'bah. Ya Allah itu sih lebih luar biasa loh, sampai ke sana ya Allah. Rasanya dekat benar dengan Allah. Kalau orang yang punya uang tidak pergi, memang rugilah. Untuk apa dia simpan uang? Apa guna dia taruh uang di Pontianak sini, di kota dia? Dia tidak sampai ke Mekah. Itu yang paling sayangan. Saya kalau ada uang lagi, saya mau pergi. Ada orang mau kasih saya pergi benar. Mau pergi lagi. Memang sayang kalau kita tidak sampai ke sana. Itu memang luar biasa. Itu benar-benar rasanya rumah Allah. Macam mana kita bisa datang ke rumah Allah? Dari situ orang rasa hatinya tidak ingat apa-apa di situ Pak Ilham. Sampai sana tidak ingat apa-apa. Tidak ingat kita di dunia, kita punya uang, tidak punya uang, ada makan, tak makan, tidak ada. Rasa senang ya, asa nak pergi solat di situ, asa nak duduk situ pun udah senang. Pergi nak bersolat. Itu yang Mak rasakan ya. Pengen punya rasa seperti itu tuh Mak. Gitu. Iya. Itulah. Kalau belum pernah pergi, kalau udah pergi rasa duduk situ ya udah senang. Kita duduk situ rasa Allah tuh ada di samping kita. Asal oh ya kita dah temu dengan Allah di samping kita. Inilah Allah kita di sini gitu. Ambil itu sampai dekat sekali yang ini. Dulu ambil pergi kan belum bisa pegang ininya. Ambil pegang kelilingnya lah, ditutup sama dia. Hajar Aswad. Jadi kami pegang tepinya. Kelilingnya tepinya. Itu pun udah senang dah. Senang. Tepi-tepi Ka'bah maksudnya. Bukan Ka'bahnya udah di tengah gini. Tengah. Dia kan di pagar. Jadi kita keliling pagarnya ya. Yang Mak pegang tuh. Nggak bisa masuk. Kan dijaga. Waktu masih musim corona. Kalau ada orang mau beri aku mau pergi nak cium. Itu belum tercium aku dulu. Hajar Aswad belum Mak cium. Belum. Pengen aku mudah-mudahan ada yang nonton mau berangkat kan Mak Agi. Amin. Ya Allah, dah tua gini. Ya Allah, saya jadi, bilang. Dengar cerita Mak jadi mau berangkat jadinya nih. Enak Pak Ilham, memang sayang kalau kau punya uang enggak pergi itu sayang, sangat sayang. Untuk apa di dunia kita? Pertama, uang kita enggak dibawa, mati. Kita punya mobil tidak bawa, mati. Punya harta, punya rumah enggak dibawa, semua enggak bawa. Enggak dibawa, tinggallah semuanya. Kenapa kita enggak pergi Mekah? Merasakan dekat dengan Allah. Allah udah mengundang kita ke sana, kita ngapa enggak pergi gitu, kan rugi kita enggak pergi, itu rugi. Punya uang banyak rugi, pertahankan di sini mau ngapa? Kita nih hidup nih enggak tahu Pak Ilham kapan kita pergi. Diambil Tuhan, kapan matinya kita enggak tahu. Enggak usah bilang muda dan tua. Oh Tuhan mau ambil yang muda loh, yang tua itu enggak. Gitu Bang. Aku udah 63 masih Tuhan masih pertahankan saya di sini.
Saya udah bersyukurilah umur sampai 63 tahun kan. Tapi masih bisa aku berdakwah, masih bisa bantu-bantu mualaf. Masih sangat bisa membantu. Semoga apa yang mak perjuangkan dari dulu sampai sekarang itu mendapat keberkahan, mendapat pahala, dan digugurkan dosa-dosa mak di masa lalu. Dan semoga dari kisah mak ini bisa memotivasi kita yang mungkin belum ada rezeki, yang mungkin juga hatinya belum terpanggil untuk pergi ke tanah suci. Semoga dengan mendengar kisah mak ini bisa termotivasi kami ya, agar bisa sayang nggak berangkat. pergi. Tapi saya itu Pak Ilham sekarang saya nggak mikir punya harta. Saya masih ada uang, saya pulang nih dapat uang. Tapi saya nggak ingin beli emas, beli cincin, beli apa untuk di tangan, nggak ada. Tak ada keinginan. Jadi dia apa kena disedekahkan? Cuman dakwah kemana-mana ya. Uang tersebut digunakan untuk dakwah. Kemarin bikin ini, kan kita beli itu beli ini. Jadi saya nggak ada ingin mau beli emas macam orang pamer emas banyak-banyak apa itu. Enggak, saya nggak ada keinginan lagi. Balik dari umroh itulah tidak ada keinginan. Kalau dulu saya pingin beli emas sampai seginya, bilang kata kan jual emas ke katanya. Saya beli. Tapi sekarang saya nggak ada ingin beli. Terus semenjak pulang umroh tuh, nggak ada niat lagi seperti itu. Kalau duitnya ada lebih nanti saya mau berangkat lagi. Mudah-mudahan lah dikabulkan mak ya. Iya, kalau naik haji kan masih lama, nggak mungkin lagi kan 10 tahun lagi. Umur aku udah 63 kan. Insya Allah masih bisa. Insya Allah kalau ada uang saya pergi. Amin. Dah, alhamdulillah. Udah berapa menit nih? 1 jam mak. Lama juga omongannya tak terasa. Jadi teman-teman jangan lupa kita ada beberapa channel nih, salah satunya Ahbab Store. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dan ada video Makyul. Channel Makyul apa? Juliana Lim nama channelnya. Jangan lupa juga subscribe, like video channelnya Makyul. Insya Allah kita juga akan membackup dari konten-kontennya Makyul. Dan editor kita juga dari Bang Nopan, ini juga sahadat di tahun berapa Bang? Sahadat tahun 2022 juga tim kita juga sahadat. Jadi insya Allah tim konten Ahbab Store, Laskar Tujuh Langit, Juliana Lim ini teman-teman kita yang pernah convert, pernah bersahadat di dulunya, yang dulunya adalah mu'alaf. Saya Bang Ilham dan Makyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, banyak Pak. Sejam tak terasa. Benar tak sampai sejam tu? 1 jam 15 menit. Ya Allah. Kalau